Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa qala aidan alimul ghaib wa la yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Jihad sejajaran yang ulun hormati, segenap jamaah salat subuh berjamaah dan sama-sama hadir pada hari ini yang sama-sama ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, di pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memperkenankan kita. Allah berikan luang waktu untuk kita, masih diberikan kesempatan guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah hari ini saya bersyukur bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu bermuajahah guna bersilaturahmi dengan jamaah Al-Jihad di komplek Blok C ini. Yang mana Blok C, Blok E ini? Blok E, ya itu maksudnya. Yang mana alhamdulillah syariat hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikat Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita yang biasanya paling saya lewat-lewat aja kalau ke sini. Tapi hari ini saya bisa bermuajahah, bahkan saya diberikan kesempatan guna bisa melaksanakan kajian di masjid ini. Sebetulnya kalau yang sering ke muhajirin mungkin sering bertemu dengan saya, karena saya juga pengajar di muhajirin. Berikut juga kadang-kadang isi khotib pengajian di sana. Karena di Bangkuring ini sudah mau ke 3 tahunnya ini. Tapi memang kebetulan kalau ke sini itu jarang sekali ini. Cuman lewat-lewat aja kalau ke Blok E ini. Dan alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan guna bisa melaksanakan kajian di masjid ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada pengurus yang telah memberikan kesempatan guna bisa melaksanakan kajian ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan, pemaparan maupun penjabaran daripada kajian ini senantiasa membawa manfaat, berkah, barokah bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai, sebagaimana permintaan awal bahwa tugas saya di sini untuk menyampaikan kajian daripada Al-Quranul Karim atau tafsir Quran. Dan tentu ini tidak akan bisa sebentar untuk penafsiran Quran itu, karena memang memerlukan penelitian yang betul-betul teliti itu. Nah, dalam hal ini tentu kalau seandainya ada yang disampaikan tidak sesuai atau yang disampaikan itu tidak mengenai makna, tentu ini adalah bagian daripada kekhilafan dan kekurangan diri pribadi. Karena tafsir itu banyak sekali gitu. Kalau kita mau kaji tafsir itu semuanya, mungkin bukan ilmunya yang habis, malah umur kita yang habis. Dan ini adalah salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa Allah telah memberikan anugerah ilmu yang luar biasa pada kita sebagai umat Islam ini.
Oleh karena itu sedikit demi sedikit kita kaji, kita bahas, dan kita terangkan apa yang mungkin sering kita baca dalam sehari-hari. Gitu. Oleh karena itu, apa yang akan dipaparkan pada kesempatan pagi hari ini, tentu saya nggak bakalan langsung ke Al-Baqarah, Ali Imran atau dan sebagainya. Kita mulai dari yang biasa-biasa saja dulu ya. Dari mulai surat Ad-Duha yang sering kita baca, sering kita dengar, lalu kita perjelas. Siapa tahu kalau yang sudah bisa, yang sudah tahu akan pemaknaan, tambah-tambah keyakinan. Tapi yang belum tahu berarti alhamdulillah tambah-tambah ilmu. Dan tentu ini adalah sesuatu yang istimewa dalam pengajian seperti ini. Karena kita diberikan kesempatan untuk menggali ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan ilmu untuk kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibawakan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada habibana wa syafi'ana wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada ibunya enggak ini? Hah? Oh belum ada. Belum apa? Enggak ada. Oh belum ya. Saya ngomongnya hadirin hadirat, tadi saya pikir ada ibu-ibunya di dalam. Enggak ada ya. Berarti hadirin saja sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk ke depan saya mengharapkan ini megang Quran gitu ya. Semuanya. Jadi sebelum kita pemaparan, kita ada sedikit baca dulu sedikit lah. Paling tidak kita ngambil barokah bareng-bareng sama-sama. Kalau misalkan ada yang salah mungkin kita bisa luruskan. Kalau yang benar makin benar gitu kan. Dan nanti bareng-bareng kita baca gitu. Tapi kalau sekarang nggak apa-apa dah. Kalau sekarang dah terlanjur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas surat Ad-Duha dulu ya. Mungkin insyaallah kalau misalkan sudah selesai, baru monggo mau dilanjut, oke, insyaallah. Kalau enggak pun enggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Sadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dinamain ini surat Ad-Duha itu ya. Diambil dari bahasa awal kalimat surat Wad-Duha. Kalau ditinjau dari tartibun nuzul itu susunan penurunan. Ini sebetulnya surat ini diturunkan itu yang ke-11. Jadi surat awal-awalan Makkiyah sebetulnya. Dan diturunkan ayat ini setelah surat Al-Fajr. Tapi kalau di dalam tartibul mushaf, cara penulisan kita yang sering kita baca, ini surat yang ke-93 kan. Setelah surat Al-Lail gitu. Padahal ini surat ke-11. Adapun sababun nuzulnya ini Quran diturunkan, ini ayat diturunkan.
Sebetulnya banyak riwayat yang menyebutkan itu beda-beda. Bahkan ada 4 periwayatan yang membedakan antara sebabun nuzul ini ayat turun. Salah satu daripada periwayat yang menyebutkan ini ayat turun itu lantaran pertama adanya turun wahyu telat. Jadi pernah terjadi kepada baginda Rasul itu wahyu itu telat turun. Kalau biasanya kan ada sesuatu kejadian turun wahyu. Apa yang ditanyakan oleh jamaah atau sahabat atau musyrikin itu biasanya langsung turun wahyu, jawaban langsung gitu kan. Tapi ini enggak ada turun gitu. Pada waktu itu baginda Rasul itu ditanya sebetulnya oleh orang musyrikin. Pertanyaannya itu pertama baginda Rasul ditanya tentang masalah ruh. Kalau ikam itu tahu bahwasanya engkau itu adalah nabi dan rasul, pasti dong namanya ruh itu tahu katanya. Suruh dijelasin tuh. Yang kedua, masalah Dzulkarnain. Ini kan orang bahari nih. Yang ketiga, tentang masalah apa itu satu lagi tuh? Ashabul Kahfi. Karena ada orang lawas tuh. Baginda Rasul mana tahu, nggak pernah baca riwayat sejarah kalau Rasulullah kan. Tidak pernah nulis, tidak pernah baca kalau Nabi itu. Karena memang tidak diperkenankan begitu. Nah sementara yang ditanyakan adalah perihal tentang masalah ribuan tahun yang lalu. Ketika itu Nabi ditanya seperti itu, lalu Nabi jawab, kata Nabi, udah dah, besok aku jawab dah. Itu, jawab besok. Begitu besoknya, nggak ada jawaban. Jibril nggak turun, wahyu nggak datang. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan baginda Rasul sampai ada yang menyebutkan 15 hari. Ada pula Imam Qatadah menyebutkan 40 hari bahkan. Sampai 40 hari baginda Rasul tidak datang wahyu. Ketika masa-masa penantian wahyu itu baginda Rasul dihujat tuh. Dicaci maki, masa Nabi itu kamu ngaku Nabi, bohong, mana jawabannya yang kemarin tuh. Wah pokoknya susah sudah Nabi itu. Sampai pada akhirnya Nabi itu menyandarkan jidatnya di Ka'bah. Kalau bahasa kita tuh stres gitu. Stres mikirin apa yang harus dijawab kan. Wahyu nggak turun. Bersandar di jidatnya. Sambil berdoa ke Allah gitu, meminta petunjuk apa yang harus dilakukan ini. Setelah baginda Rasul itu merasa sukar, merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi, maka turunlah Jibril alaihissalam. Udah 40 hari itu. Dan ketika itu Jibril ditanya, ya Jibril kemana aja engkau? Aku ini rindu dengan engkau. Kata Jibril, aku ini hamba Allah. Aku dituruh turun-turun, kalau aku nggak diturun, nggak bakal turun. Aku rindu dengan engkau. Sebelumnya aku juga sama, lebih rindu lagi dengan engkau. Jadi Jibril itu sebetulnya lebih rindu dengan Rasulullah tuh. Padahal kalau mau Jibril itu ya turun aja gitu. Tapi kenapa nggak turun? Lantaran Jibril itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Kalau Allah suruh turun. Kalau kata Allah jangan sudah. Sama dengan Jibril. Ketika itu Jibril alaihissalam datang ke baginda Rasul dan terus menyampaikan wahyu ini. Kata Jibril, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Itu. Ketika baginda Rasul sudah diturunkan surat ini, langsung takbir Rasulullah tuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai bentuk syukuran takzim ke Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menurunkan kembali wahyu kepada Rasulullah. Makanya ketika kita sampai ke surat Ad-Duha kan suka takbir. Ketika kita ngaji Quran mau tamat sampai Ad-Duha beresnya takbir tuh. Begitu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, la ilaha illallah wallahu akbar
walillahil hamdu bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi kita kan. Karena memang sababiahnya itu baginda Rasul itu takbir pertama kalinya. Karena mengagungkan kebesaran Allah, lantaran baginda Rasul sudah begitu susah tidak diturunkan wahyu sampai akhirnya diberikan lagi wahyu. Oh, kalang kabut itu Rasulullah tuh bukan main 40 hari enggak wahyu tuh enggak turun. Caci makinya Rasulullah tuh sampai datang Ummu Jamil. Tahu Ummu Jamil? Enggak tahu lah. Ummu Jamil ini itu yang di dalam surat Al-Ahzab tuh, wa mra'atuhu hammalatal hatab kan, itu bininya Abu Lahab. Ummu Jamil namanya itu. Ummu tuh ibu kan, Jamil tuh cantik, cantik. Istrinya Abu Lahab tuh cantik. Kalau istri pejabat kok, ibaratnya istri pejabat itu. Tapi walaupun cantik tidak sesuai dengan kecantikannya. Ummu Jamil tuh ketika Rasulullah lihat seperti itu dia datang mengikat pinggang. Muhammad, aku liatin 2 hari 3 hari ini kayaknya setanmu nggak datang lagi ya ke engkau. Coba siapa yang dimaksudkan tuh? Jibril maksudnya. Jadi si Jibril itu disebutnya setan sama dia tuh. Mudah-mudahan aja setanmu nggak datang lagi katanya. Karena itu Rasulullah sudah kalut, digitukan lagi makin down gitu. Itu Ummu Jamil tuh. Sampai Rasulullah itu dibilang begini, Tuhanmu telah meninggalkan engkau. Tuhanmu telah membenci engkau. Sampai-sampai engkau tidak pernah lagi disebutkan apa yang disebutkan wahyu katanya. Ditinggalkan begitu saja. Makanya Allah jawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan seperti ini, sekaligus ini memberikan jawaban, berarti kan apa yang terjadi terhadap diri baginda Rasul sebetulnya jauh dari sangkaan. Kata Allah, wadduha, demi waktu duha. Pakai kalimat waw. Ini menunjukkan kalimat ini adalah kalimat sumpah. Wadduha, makanya artinya itu demi waktu duha. Kenapa Allah sumpah dengan waktu duha? Karena waktu duha itu kan waktu salah satu saat yang ada di waktu pagi gitu. Nah, kalau di dalam surat ini Allah sebutin itu pertama ad-duha. Sementara di dalam surat sebelumnya, surat ad-duha, malam dulu yang disebutin. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kalau di sini wad-duha wal laili idza saja. Sebelumnya malam dulu baru siang. Kalau di sini siang dulu baru malam. Apa ini rahasianya? Pertama, kalau di dalam surat yang sebelumnya itu ada yang menyebutkan bahwa surat Al-Lail itu diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar. Kenapa disebutkan Al-Lail dulu? Karena Abu Bakar sebelum Islam pernah kafir dulu. Karena kekafiran itu diibaratkan kegelapan, seperti gelapnya malam, tidak penentu arah, tidak tahu tujuan gitu. Nah, begitu beliau masuk Islam, baru wan nahari idza tajalla, jadi terang benderang. Sementara di dalam surat ad-duha ini murni suratnya mengenai baginda Rasul, baginda Nabi. Karena baginda Nabi tidak pernah mengalami bengkok dulu, nggak pernah Nabi itu kafir dulu. Kalau Nabi murni-murni langsung diberikan nur ilahi, makanya terang dulu baru malam gitu. Kenapa disebutkan waktu duha? Tidak seperti wal laili idza yaghsha. Wal lail itu kan keseluruhannya malam. Kalau wan nahar itu ad-duha ini adalah satu saat atau 1 jam dari waktu bagian siang. Karena kalau siang itu kan an-nahar disebutnya, keseluruhan siang itu nahar disebutnya. Tapi kalau duha itu 1 saat, 1 jam lah atau setengah jam dari waktu pagi. Kenapa tidak disebutkan an-nahari gitu? Karena baginda Rasul ini walaupun cuma 1 saat, tapi 1 saat ini adalah bagian daripada siang. Karena siang ini adalah terang benderang, tempatnya kegembiraan, tempatnya usaha, bahkan banyak orang yang berkumpul, maka ke waktu siang tidak ada kegeringan atau tidak ada kekhawatiran dalam dirinya.
Dan waktu siang itu walaupun 1 saat akan menghadapi waktu malam keseluruhannya. Walaupun cuma 1 saat, malam seluruhnya malam bisa kalah dalam 1 jam kan? Nih malam gelap kan nih, datang aja waktu duha sebentar, terang semua. Ini diibaratkan baginda Rasul. Diibaratkan baginda Rasul itu, walaupun baginda Rasul itu cuma 1 orang, tapi baginda Rasul bisa mengalahkan keseluruhannya, bisa menerangi keseluruhannya gitu. Maka disebutkan kalimat ad-duha, waktu 1 saat. Bolehkah Allah bersumpah dengan makhluk? Karena ini makhluknya kan. Kalau untuk Allah boleh-boleh saja. Innallaha yanhaakum an tahallaku bi abaikum faman kana halifan falyahlifi billah aw liyasbut. Kalau Allah sumpah dengan makhluknya silahkan. Kalau kita tidak diperkenankan begitu. Karena ada satu hadis menyebutkan sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah memakai kalimat abaakum, nenek moyang. Kalimat nenek moyang itu dibawa-bawa, demi kakek saya, demi kakek saya gitu, demi nenek saya, nggak boleh. Kalau orang dulu tuh begitu. Kalau orang zaman jahiliyah itu kalau sumpah itu selalu memakai kalimat nenek moyang. Jadi nenek moyang ini kayak Tuhan gitu kalau dulu. Makanya Bani Israil itu selalu disebut-sebut itu nenek moyang. Nah makanya ketika kita ini bersumpah tidak boleh memakai kalimat makhluk. Kalau kita itu kan bersumpah itu harus pakai nama Allah. Kalimatnya billahi, wallahi, tallahi gitu kan. Nah itu kalimat sumpah. Dan itu pun juga kalau dalam ahli nahu, kalau kita mau bersumpah pakai kalimat wawu, ta, ba itu ya ujungnya harus kasroh. Billahi, tallahi, wallahi gitu. Tidak boleh wallahu. Itu billahu. Kenapa? Lantaran kaidah ilmu nahu tidak memperkenankan, bahkan tidak sah sumpahnya. Gitu. Dan ini salah satu cara untuk orang-orang yang berilmu itu bisa mengkecoh mereka-mereka yang tidak paham nahu. Ketika orang berilmu dipaksa suruh sumpah misalkan, ya udah, gak apa-apa dah asuh sumpah billahu. Seolah-olah nyebutin Allah gitu. Padahal itu tidak sah. Makanya di dalam Al-Quran pun kalau memakai kalimat wawu sumpah itu seperti wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati gitu. Itu kan. Itu kalau kalimat sumpah. Kemudian yang kedua, wallaili idza saja, dan demi malam idza saja, bila mana telah sunyi, ay ghatta bi zilamihi aw sakana. Ketika malam itu telah sunyi meliputi keseluruhannya, kan itu adem sudah. Waktu malam seperti itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya. Kan baginda Rasul ini disangka oleh kafirin ini sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Bahkan baginda Rasul itu disebut-sebut Tuhannya sudah benci dengan Muhammad. Nah ini dijawab, disangka oleh Allah. Kata Allah, ma wadda'aka. Wadda'aka ayat tarakaka ya Muhammad. Aku tidak meninggalkan engkau ya Muhammad. Wa ma qala ay abghaduka, dan juga aku tidak benci dengan engkau. Jadi baginda Rasul ditelatin wahyu itu kenapa? Kalau memang tidak ditinggalkan dan tidak benci. Sebetulnya ada satu hal yang membuat baginda Rasul ini ditelatin wahyunya. Apa? Ketika menjawab pertanyaan orang musyrikin tadi, Rasulullah menjawab, aku akan jawab besok. Lupa baginda Rasul membawa Allah. Makanya ketika Jibril datang ke baginda Rasul, nyebutin kata Jibril, ya Muhammad, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghada illa ayyasha Allah. Hei Muhammad, janganlah engkau berkata kepada sesuatu itu inni fa'ilun ghada, aku akan kerjakan besok.
Aku akan jawab besok. Illa ayyasha Allah, kecuali engkau berkehendak Allah. Jadi artinya insya Allah jawabannya. Jangan aku kerjaan besok, aku nanti besok lah. Aku jawab besok gitu, tanpa menyebutkan insya Allah. Jadi itulah yang membuat baginda Rasul ditelatin wahyu itu, karena tidak melibatkan Allah. Padahal yang menentukan segala sesuatu itu siapa? Gitu. Seolah-olah Nabi meyakinkan bahwa lah saya besok bisa dah, atau besok akan turun wahyu, nanti saya jawab gitu. Nah ini kan pelajaran buat kita dah, bahwa segala sesuatu itu jangan kita mengucapkan dah besok lah saya hadir lah. Benar ya? Iya pasti, pasti gitu. Jangan begitu. Insya Allah. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang nggak percaya dengan insya Allah. Disebutin insya Allah itu jangan insya Allah lah, pasti nggak. lebih maksa lagi kita, lebih percaya pastinya daripada insya Allah. Padahal kalau kita kaji kalimat insya Allah itu bermakna tahqiq, artinya bermakna nyata. Kalau kita ngucapin insya Allah, kalau memang kita bisa hadir, karena kita sudah ngucapin insya Allah, bimana pasti sebetulnya insya Allah tuh. Makanya ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan perjanjian kita, ya laksanain gitu. Tapi kalau memang nggak bisa, nah kita nggak jadi dosa. Itu sebetulnya yang jadi perbedaannya. Tapi bedanya kalau dengan tadi kita mengucapin pasti dah saya datang pasti, begitu waktunya nggak datang. Nah ini dusta berarti. Nah ini yang jadi dosa. Apalagi kalau sudah ditagih hutang, pasti dah besok dah sudah datang jam 10 ke sini. Begitu datang kabur orangnya. Jadi kalimat insya Allah itu bawa dalam segala aspek. Mau berjanji kah, atau mau melaksanakan kah, mau datang kah, insya Allah gitu. Karena segala sesuatu itu Allah yang mengatur. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak bakalan bisa apa-apa. Itu. Karena kan manusia itu wan nasu takhir, Allahu takdir wan nasu takhir. Allah yang menentukan, manusia cuma bisa berencana. Takhir gitu, berencanaan. Sama dengan baginda Rasul ini nih. Sampai ditelatin wahyu oleh Allah lantaran pernah berkata, aku akan jawab besok. Makanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun qada illa ayyasha Allah." Jangan kau mengucapkan segala sesuatu itu, aku kerjain besok, aku jawab besok, aku pasti datang. Illa ayyasha Allah, kecuali mengucapkan kalimat insya Allah. Jadi ilmu kan untuk kita ya. Itu. Jadi jangan sok-sokan kita ngedahuluin takdir tuh hidup tuh. Insya Allah aja gitu. Insya Allah. Nah makanya ini jawaban daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga baginda Rasul jadi senang tuh. Akhirnya Rasulullah gembira kan. Maka takbir tuh Rasulullah tuh. Karena sudah diberikan kegembiraan seperti itu. Saya nggak yakin bakal beres semuanya nih, tapi semampunya waktu aja ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu, dan akhirat itu khairun, lebih baik laka bagi engkau ya Muhammad, minal ula, daripada yang awal, artinya dunia. Ini bagian dari kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Kan selama 40 hari itu gusar kan pikirannya tuh, bimbang, kacau gitu pikiran tuh. Nah memang tabiat baginda Rasulullah itu begitu. Kalau Rasulullah itu kalau memang sudah dibuat galau oleh Allah atau dibuat tidak nyaman oleh Allah, ujung-ujungnya pasti digembirain dah. Rasul itu selalu begitu kan. Seperti hanya Rasulullah ditinggalkan paman,
ditinggalkan kai, ditinggalkan istri. Kan itu luar biasa kan? Karena selama ini beliau-beliaulah yang mendampingi itu. Bahkan yang meng-backup beliau untuk melawan musyrikin itu ya kainya, pamannya. Sekarang meninggal. Kacaunya Rasulullah tuh. Tapi lihat pada akhirnya Isra Mi'raj kan? Kan sebelum Isra Mi'raj itu terjadi itu. Itu kegembiraan tuh. Dan di sini juga begitu. Ketika baginda Rasul sudah dibikin kacau dalam pikirannya, kata Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk engkau ya Muhammad minal ula ketimbang dunia. Apakah baginda Rasul ini hanya akhirat saja gitu yang lebih baiknya ketimbang dunianya? Sebetulnya tidak. Bahkan pemaknaan umumnya, kebaikan yang diberikan oleh Allah ke Rasulullah itu bukan hanya akhirat saja. Dunianya pun juga diberikan juga. Bahkan lihatin bahasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan begini, walal akhiratu khairun minad dunya. Akhirat itu lebih baik daripada dunia gitu. Tapi disebutkan walal akhiratu khairun laka. Pakai kalimat laka gitu. Kenapa disandarkan dengan kalimat laka? Seolah-olah Allah memberitahukan dan memberikan isyarah kepada baginda Nabi bahwa akhirat itu ada pekhususan untuk baginda Nabi. Ada taksis gitu. Sebab bisa saja Allah memberikan jawabannya itu walal akhiratu khairun minal ula. Bisa saja begitu. Tapi ini pakai kalimat laka. Ini memberikan idofat li tasyrif, artinya memberikan kemuliaan untuk Rasulullah bahwa akhirat itu bakal lebih besar yang diberikan oleh Allah kepada beliau ketimbang dunianya gitu. Sama halnya dengan ayat-ayat yang lain kan, alam nasroh laka sodorok wa wada'na angka wizrok, pakai kalimat ka. Kenapa? Padahal bisa saja alam nasroh sodroka, tidak pakai kalimat laka lagi gitu. Alam nasroh laka, tidak usah pakai laka lagi juga bisa. Alam nasroh sadroka gitu. Kenapa? Karena itu idofat li tasyrif, artinya memberikan kemuliaan khusus untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi laisa khairan likulli ahadin. Kebaikan yang diberikan kepada baginda Nabi tidak pernah diberikan kepada yang lain. Kekhususan untuk Nabi itu luar biasa. Karena kalau kita nih semua umat baginda Nabi, ada 4 kalau untuk kita itu. Ada yang disebutkan dengan orang tuh man lahu khairun fid daroin. Ada yang kedua man lahu fid dunya wala fil akhirin. Ada yang disebutkan man la khaira fid daroin. Ada yang keempat man la khaira fid daroin. Dunianya enggak bagus. 4 manusia golongan ini. Pertama, ada yang disebutkan minhum man lahul khairu fid daroin. Golongan kita ini ada yang diberikan oleh Allah dunia akhirat bagus. Dunianya bagus, akhiratnya bagus. Dunianya senang, akhiratnya pun senang. Siapa mereka? Wahum ahlu ta'atil agniya. Mereka adalah ahli taat, ahli ibadah, ahli zikir, ahli Quran. Di dunia ahli ibadah dan juga diberikan kekayaan. Sudah ahli ibadah, kaya raya. Senang bener nih, dunia akhirat dapat. Udah kita berataan Bang. Dunia akhirat kaya. Ahli ilmu, ahli ibadah, ahli zikir, sudah diberikan ketaatannya luar biasa, kaya raya lagi. Wah, dunia dapat tuh, akhirat pun juga. Dunia senang ini. Ini disebutnya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dunia dan akhirat senang dua-duanya. Ada yang kedua, wa minhum man lahu syarrun fihima wa hum al-kufarul fuqara. Ada yang dunia akhirat jelek. Belangsak dua-duanya nih. Siapa? Wahum al-kufarul fuqara. Orang kafir tidak iman, sudah tidak iman, kufur. Diberikan pakir lagi nih. Sudah enggak mukmin,
sudah tidak mau taat, tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan baginda Nabi, sudah begitu diberikan pakir lagi oleh Allah. Ini dunia akhirat belangsak nih kalau macam begini. Jadi sudah pakir kupur. Belangsak dunia akhirat macam begini. Ada yang ketiga, wa minhum man lahu suratu khairun fid dunya wa syarrun fil akhirah wa huma al-kuffaratul aghniya. Yang ketiga, ada rupanya bagian dunianya bagus. Kelihatannya ya bahagia, senang kelihatannya. Padahal akhiratnya jelek. Akhiratnya celaka. Siapa ini? Wa hum al-kuffaratul aghniya, orang kafir kaya raya. Tidak iman, kafir, cuman kaya. Oh, kelihatannya aja senang. Kelihatannya. Kenapa disebutkan kelihatannya? Karena sejatinya, hakikatnya enggak senang. Loh, kok bisa begitu? Lah, Allah sendiri sudah menyebutin kok. Orang yang tidak mau beriman tadi disebutkan oleh Allah ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Rupak. Banyak masalah. Itu. Makanya lihatin kehidupan orang kafir yang kaya raya, tidak sedikit ujung-ujungnya bunuh diri. Kenapa? Lantaran tidak ada senang dalam hidupnya. Kelihatannya aja dia tuh kayak senang gitu kan. Padahal hatinya nggak senang. Itu orang kafir yang seperti itu tuh diberikan rupanya kesenangan di dunia, tapi di akhirat celaka. Di akhirat nggak senang. Kemudian yang keempat, ada manusia itu wa minhum man lahu suratu syarrun fid dunya wa khairun fil akhirah wa hum al fuqaraul mu'minun. Rupa dunianya memang tidak menyenangkan. Rupa dunianya memang tidak baik. Kelihatannya miskin, fakir. Tapi di akhirat ini mulia luar biasa. Siapa? Mereka adalah orang mukmin yang mukminnya fakir. Beriman, ahli ibadah, ahli zikir, kemana-mana majlis taklim, bahkan hidupnya pun baik, tapi fakir hidupnya, miskin aja gitu. Ini rupanya di dunia memang tidak menyenangkan, tapi di akhirat yakinlah orang yang seperti ini akan kaya raya. Bahkan bisa jadi orang yang seperti ini lebih dulu masuk surganya daripada kita yang kaya raya. Tahu kenapa? Kan baginda Nabi sudah menyebutkan, orang yang miskin sabar masuk surga itu lebih dulu 500 tahun bedanya dengan orang yang kaya raya syukur. Kaya raya syukur masuk surga. Orang miskin sabar masuk surga. Cuman bedanya orang miskin sudah 500 tahun menikmati itu surga, orang kaya masih dihisaban. Belepotan Pang, banyak ditanya, tapi ujung-ujungnya masuk juga ke sana. Cuman saking banyak pertanyaan tuh. Ini kan dari mana? Usaha. Usahanya usaha apa? Dagang. Dagang apa? Pasar. Pasarnya di mana? Segiri. Terus aja begitu. Sampai akhirnya nggak terasa 500 tahun tuh ditanya terus. Ikam punya mobil, mobil punya. Dari mana? Dia usaha. Usaha apa? Terus aja tanya. Motor ditanya. Bingung kan tuh? Tapi ujung-ujungnya selamat, alhamdulillah. Cuman bedanya orang fakir sudah ke sana. Kenapa bisa duluan? Loh, apa yang harus ditanya? Rumah ngontrak. Kan gitu. Gaji nggak punya. Motor ya dianggap juga tahun 80-an. Ibaratnya kan gitu. Santai aja akhirnya gitu. Gak ada yang perlu ditanya gitu. Nah, ini kan kita. Jadi kalau kita ini berbagai macam. Lalu baginda Rasul bagaimana? Kalau Rasulullah itu sebetulnya kebaikannya dunia akhirat. Bahkan baginda Rasul itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Wala saufa ini kan kalau kalimat saufa itu fi'il mudhari. Artinya satu zaman, satu waktu yang menunjukkan ke depan. Belum terjadi memang. Wala saufa, kelak nanti yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberikan nikmat yang banyak kepada engkau, fatardo, sehingga engkau akan merasa senang.
Ini kan perjanjian nih. Karena Rasulullah sudah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah janjikan tuh. Dijanjikan oleh Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang banyak yang akan diberikan nanti kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat nanti ini. Apakah di dunianya Rasulullah belum diberikan itu? Sebetulnya diberikan juga. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi itu dari segi satu saja. Satu saja. Nikmat mana? Nikmat kenabian itu. Nikmat kepangkatan kenabian dan kerasulan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun itu. Karena nikmat yang paling tinggi dalam kepangkatan itu adalah pangkat nabi. Sekarang Rasulullah diterima tuh pangkat kenabian dan kerasulan itu. Ini nikmat yang luar biasa. Gak bisa dibandingkan dengan derajat apapun kan. Kenabian tuh. Mana ada nabi yang dicopot kenabiannya? Gak ada. Ketika orang itu sudah dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah hidupnya. Dunia dijamin, akhirat dijamin. Bahkan siapapun yang akan mencelakainya dijamin oleh Allah kan. Kenabian itu. Lain halnya kalau wali. Kalau wali bisa dicopot tuh. Ada yang kewalian dicopot kan. Lantaran ada sesuatu yang melanggar aturan kewalian, bisa jadi copot kewalian. Kalau nabi nggak ada istilah. Dalam catatan sejarah hikayat ada nabi yang dicopot dulu gitu kan. Nggak ada. Tapi kalau wali ada yang dicopot kewalian itu. Nah, sampai di sini baginda Rasul menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sehingga engkau akan merasa puas dan senang nanti nikmat yang diberikan itu. Rasulullah apa yang dijawab oleh? Kata Rasulullah, idan, kalau begitu la ardi, aku tidak senang ya Rabb. Kalau begitu aku tidak senang. Lau ahadun min ummati finnar ya Allah, kalau seandainya umatku masih ada satu orang saja dalam neraka, aku kada senang. Ini Rasulullah diberikan kegembiraan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya Rasulullah dijanjikan akan diberikan nikmat yang banyak sekaligus merasa senang. Tapi kesenangan Rasulullah ternyata tidak mikir diri sendiri. Rasul mikir kita. Kata Rasulullah, idzan darab la ardi, aku tidak akan senang kalau seandainya umatku masih ada satu orang saja dalam neraka. Satu orang saja masih ada dalam neraka, aku kada senang, kata Rasulullah. Berarti intinya apa? Umat Rasulullah menginginkan semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Umat yang mana yang dimaksudkan itu? Umat itu kan ada dua. Ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Umat yang mana yang dirindukan oleh Rasulullah ini sampai tidak boleh masuk surga satu orang pun? Umat yang disebutkan ummatul ijabah. Apa artinya ummatul ijabah itu? Umat yang menerima akan kenabian baginda Nabi, yang percaya dengan kenabian Nabi, bahkan mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diselamatkan oleh Rasulullah. Kalau umat dakwah enggak. Umat dakwah itu umat Nabi setelah Nabi datang itu kan jadi umatnya tuh. Tapi tidak mau ngikutin, bahkan jadi musuh ke Nabi, itu enggak bakalan dapat. Tetap aja dilempar kalau gitu. Ini umatul dakwah, umatul ijabah. Seperti kita sekarang sholat, puasa, haji, zakat dan sebagainya, kita laksanakan. Kita ini umatul ijabah, menerima apa yang disebutkan oleh Nabi, bahkan taklid dengan apa yang diturunkan oleh Nabi. Itu adalah umatul ijabah. Mudah-mudahan kita barataan semua dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau umatul dakwah nggak bisa. Makanya salah seorang warifin itu menyebutkan, qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasirru qulubuna dzakal 'ita wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yasa. Kata ulama, qara'na, kami telah membaca
Fit duha, di dalam salat duha. Wala saufa yu'tika, lapad wala saufa yu'tika. Fasirran qulubuna, kami bahagia, hati kami bahagia katanya. Karena mendengar dzatal iqa, karena mendengar pemberian itu. Cuman wahasya ya Rasulullah, kami ini takut ya Rasul. Takut ya Rasulullah. Tardo, engkau merasa senang, engkau sudah diberikan kegembiraan, sementara wapina man yu'adzabu aw yasa, sementara kami disiksa. Kami takut ya Rabbi. Ini kan kaul ulama nih. Artinya ulama ini memberikan sesuatu yang memberikan kita penggugah hati, bahwa jangan sampai dah Rasulullah itu senang kita disiksa. Tentunya ini bagian kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada kita juga ya. Nah inilah kesenangan baginda Rasul itu tidak melupakan umatnya. Bayangkan, Rasulullah itu dijanjikan oleh Allah nikmat yang begitu besar, tapi masih peduli dengan kita. Ini umatnya, Bang. Umatnya sekarang yang dipeduliin itu malah nggak terima gitu Rasulullah tuh. Bahkan ada orang yang tidak mau sholawat sama sekali dengan Rasulullah. Apaan Rasulullah, kan Nabi Muhammad juga makhluk, kita makhluk, nggak usah pakai. Bukan masalah itu. Kita ini adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika diberikan nikmat rindu dengan kita, ingat dengan kita. Loh kita itu. Nah inilah tentunya harus dipikirkan oleh kita ya, bahwa sehebat apapun baginda Rasul diberikan itu nikmat, tetap masih ingat dengan kita itu. Maka patutlah kita ini berterima kasih dengan baginda Rasul yang tentunya merjuangkan kita bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat pun memperjuangkan kita. Sepatut dan sewajarnya, bahkan wajib bagi kita bersalawatlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kiranya waktunya sudah lewat nih, sudah. Sudah mulai. Ada yang mau ditanyakan, barangkali ini belum selesai, ini masih banyak. Barangkali ada yang mau disambung sedikit sebelum kita isyraq. Iya. Terjemah dengan tafsir. Oh iya. Kalau terjemah itu kan pengalihan bahasa. Pengalihan bahasa dari bahasa asli ke dalam bahasa masing-masing, itu kan terjemah. Makanya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Inggris, bahasa Arab ke bahasa yang lain sesuai dengan negara masing-masing gitu. Tapi kalau penafsiran itu lebih kepada pendetailan lagi. Jadi penjabaran sesuatu permasalahan kalimat kata lebih didasari kepada kekuatan akal gitu. Itu penafsiran. Bahkan ada 3 bahasanya itu. Artikan sesuatu kepada yang lebih dekat. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat-kalimat yang perlu ditakwil. Seperti misalkan dalam Al-Quran itu ada kalimat yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah ada di atas tangan mereka. Kalau tidak ditakwil, ini tangan seolah-olah punya tangan Allah tuh kan. Nah ini bahaya. Kalau seandainya tidak ditakwil, kita menjadikan keyakinan kita bahwa Allah pun punya tangan, kufur kan? Karena Allah laisa syai'un, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu apapun. Maka ini ditakwil. Nah takwilnya itu adalah kekuasaan gitu. Jadi artinya kekuasaan Allah itu ada di atas kekuasaannya mereka gitu. Itu takwil itu bisa. Ya, sedikit insya Allah nanti karena lebih penjabarannya ke situ sih. Ya. Tadi masalah orang kafir ayat katanya, tapi dia tidak percaya dengan Allah. Itu apa hubungannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Apa hubungannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, masalah Rasulullah yang pertama dia mengatakan saya besok saya jawab. Yang kedua kemudian ditinggalkan oleh pamannya, istrinya. Apakah ada hubungannya hatinya Rasulullah ini perlu dicuci dulu gitu Ustaz, sehingga dari Isra Mi'raj? Ya. Yang pertama tadi tentang masalah apa tadi tuh?
Oh, Rahman Rahim. Orang kafir tidak pernah ibadah, bahkan ingkar, tapi kaya raya. Itu bentuk Rahman Rahimnya Allah. Makanya Rahman itu kan kasih sayang. Kasih sayangnya Allah itu tidak terpaut hanya orang yang ibadah saja. Ibadah ataupun tidak, sayang Allah itu tetap dikasih. Karena makhluknya juga gitu. Cuman nikmat Rahman dibagikan keseluruhannya. Nikmat yang tidak diberikan kepada yang kafir itu adalah nikmat Rahim. Makanya dalam bahasa Jawa itu biasanya kalau diartikan itu Ar-Rahimi, yang memberikan nikmat cilik-cilik ya Allah dalam akhirat pakot boloko. Itu bahasa Jawa itu. Nikmat yang diberikan adalah nikmat kecil. Maksudnya itu bukan nikmat kecilnya, tapi nikmat Ar-Rahim sedikit sekali yang akan mendapatkan hak nikmat Ar-Rahim, yaitu khusus untuk orang mukmin saja. Orang kafir nggak bakalan dapat. Tapi kalau nikmat Rahman itu semuaan. Ibadahkah, enggak ibadahkah, dikasih oleh Allah. Termasuk orang yang kafir tadi. Kenapa bisa kaya raya? Loh, itu Rahmannya Allah kok. Rahmannya Allah gitu. Itu masalahnya ya. Lalu yang kedua, apakah perlu dicuci dulu gitu hati Rasulullah? Rasulullah itu 4 kali dicuci hati itu. Waktu kecil sekali, waktu menjelang balik sekali. Terus setelah diangkat kenabian dicuci, waktu mau Isra Mi'raj dicuci. Itu. Jadi kalau pencucian itu tidak berkaitan dengan hal itu. Kalau bertalian dengan apa yang terjadi Nabi meninggal itu kan sesudahnya, sesudah diangkat kenabian itu. Kan Isra Mi'raj itu terjadi 2 tahun sebelum hijrah kan? Karena ayat sholat itu kan 2 tahun sebelum hijrah itu ayat sholat turun. Nah, ayat sholat itu kapan turunnya? Ya waktu Isra Mi'raj itu. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa 8 tahun kenabian, 10 berarti 10 tahun. Kan Nabi itu 13 tahun kan di Mekah itu. 11 tahun Nabi itu sudah dicuci. Karena waktu pertama lagi kecil. Yang kedua menjelang balik umur 15 tahun. Yang ketiga diangkat kenabian, berarti setelah 40 tahun kan. Dan yang ketiga waktu mau naik Isra Mi'raj. Itu 4 kali Nabi dicuci. Nah, adapun kejadian itu berarti 11 tahun tuh. 11 tahun sudah menjadi kenabian, baru ada ujian, meninggal kayaknya pamannya itu 11, jadi sudah lama ya itu. Jadi nggak ada kaitannya dengan pencucian itu. Cukup sudah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan. Mohon maaf ini nggak bisa selesai sekaligus. Insya Allah kita sambung lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina. توزلنا بتعلم توصلنا بتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك